wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Santi dengan NIM A1124048. Saya salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, yang dimana salah satu karya sastra terkenal di Indonesia yang ditulis oleh Ali Akbar Nafis. Cerpen ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1955 dalam majalah Kisah dan kemudian dimasukkan ke dalam antologi cerpennya yang berjudul yaitu Robohnya Surau Kami. Baiklah, di sini saya akan membacakan sinopsisnya. Di sebuah desa, hiduplah seorang kakek tua yang tinggal di surau desa. Sudah bertahun-tahun dia tinggal di surau itu sebagai penjaga surau. Karena hidup sebatang kara, ia harus menggantungkan hidupnya dari upah mengasap pisau. Biasanya, masyarakat yang meminta bantuannya mengasap pisau atau memberikan sambal, rokok, ataupun sedikit uang. Tidak sedikit juga yang hanya memberikan ucapan terima kasih dan segaris senyuman. 6 bulan sekali dia mendapatkan ikan asin, pemilahan dari kolam ikan mas yang ada di depan surau. Selain itu, setahun sekali ia mendapatkan fitrah dari orang-orang yang tinggal di sekitarannya. Dia memiliki keyakinan bahwa materi bukanlah segala-galanya dan dia berpikir lebih baik memikirkan kehidupan nantinya di akhirat daripada kehidupannya sekarang di dunia. Kakek tersebut sangat taat beribadah sampai-sampai melupakan semua kebutuhan duniawinya. Suatu hari, Ajo Sidi menemui kakek di surau. Ajo Sidi dikenal sebagai seorang pemual desa yang sering menceritakan kisah-kisah yang pelaku-pelaku dalam kisah tersebut, yaitu orang-orang yang menurutnya mempunyai kesamaan perilaku dan tokoh yang ada di dalam kisah karangannya. Biasanya, Ajo Sidi akan menceritakan kisah yang sifatnya menghina orang yang sedang ia ajak berbicara. Namun, kelebihan yang dia miliki adalah dia merupakan orang yang sangat suka bekerja keras, karena hampir sepanjang waktunya dia menghabiskan untuk bekerja. Ajo Sidi menceritakan kisah tentang Haji Saleh, seorang alim yang seumur hidupnya dia habiskan untuk beribadah. Namun, di akhirat, Haji Saleh tetap saja masuk ke neraka. Dalam cerita karangan Ajo Sidi, Tuhan marah kepada Haji Saleh karena dia selalu egois sehingga mengabaikan kebutuhan keluarganya di dunia karena terlalu sibuk mengejar kehidupan indah di surga nantinya. Kakek merasa marah dan tersinggung karena cerita Ajo Sidi tidak hanya itu. Kakek juga jadi pendiam dan kelihatan murung setelah pertemuannya dengan Ajo Sidi di surau yang merupakan tempat tinggalnya itu. Kakek hanya duduk dan merenung memikirkan cerita yang beberapa hari lalu didengarnya itu. Entah bagaimana kakek merasa bersalah dan sangat merasa berdosa. Sehingga pada suatu hari kakek ditemukan telah mati bunuh diri di surau. Dia menggorok lehernya menggunakan pisau yang sebelumnya dia tujukan kepada menggorok leher Ajo Sidi dan melampiaskan kemarahannya. Ketika Ajo Sidi dicari untuk meminta pertanggungjawaban, Ajo Sidi malah tidak ada di rumahnya karena dia sedang pergi bekerja seperti biasanya. Dia hanya menitipkan pesan pada istrinya untuk membelikan 7 lapis kain kafan untuk kakek. Selanjutnya masuk kepada unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema yang dominan dalam cerpen Roboh Surau Kami yaitu kehancuran dan kehilangan. Cerita ini menggambarkan bagaimana sebuah surau yang menjadi simbol identitas dan kepercayaan masyarakat rusak, kemudian
kemudian akhirnya hilang karena berbagai faktor seperti kekacauan sosial, perubahan budaya, dan bencana alam. Yang kedua ada alur. Alur yang digunakan dalam cerpen robohnya surau kami yaitu alur maju dan mundur. Hal ini karena menceritakan bertumpu pada kisah sebelumnya dan menceritakan mengenai tokoh-tokoh aku meninggalkan seorang kakek penjaga surau dan kemungkinan menceritakan kembali lanjutan kisah tersebut. Yang ketiga latar tempat pada cerpen robohnya surau kami yaitu kota dekat pasar dan sebuah desa kecil yang mempunyai surau sebagai pusat kegiatan masyarakat. Yang kedua latar waktu yang digunakan dalam cerpen robohnya surau kami yaitu beberapa tahun yang lalu di malam hari, pagi hari, dan subuh. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang pertama itu ada kakek, rajin beribadah, baik hati, ikhlas, tetapi ketika penyesalan dan ketahuan datang akan berpikiran pendek. Yang kedua ada Ajosidi, orang yang jahil, pembuat bualan, ramah, tetapi di balik bualannya terdapat makna tersirat. Yang ketiga aku, baik, dermawan, perhatian sebagai perantara tokoh lainnya. Yang keempat Haji Saleh, rajin beribadah, mengabdikan diri hanya untuk Tuhan, tetapi selalu membanggakan tindakannya sampai gelap mata pada lainnya dan berani menentang. Yang kelima istri Ajosidi, orangnya patuh kepada suami, dapat dipercayai, menyampaikan amanat, dan baik. Yang kelima sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama, yaitu tokoh aku. Hal ini memungkinkan pembaca untuk menembus ke dalam pikiran dan perasaan tokoh aku. Yang keenam gaya bahasa. A.A. Nafis menggunakan bahasa yang sederhana namun efektif. Ia menggunakan majas ironi dan sindiran untuk menyampaikan kritik sosialnya. Ketujuh yaitu amanat. Cerpen ini menyampaikan amanat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual dan moral dari di tengah perubahan zaman. Cerpen ini juga menjaga pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan eksistensi Tuhan. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Yang pertama latar belakang pengarang. A.A. Nafis adalah seorang sastrawan yang berasal dari Minangkabau. Ia dikenal karena karya-karyanya yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Latar belakang budaya dan nilai-nilai yang diangkut oleh masyarakat Minangkabau kemungkinan besar mempengaruhi tema dan pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen robohnya surau kami. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Cerpen ini mencerminkan kondisi sosial budaya masyarakat Minangkabau pada saat itu. Nilai-nilai agama yang kuat, tradisi yang masih dipegang teguh, serta perubahan sosial yang mulai masuk ke dalam masyarakat menjadi latar belakang penting dalam cerita ini. Penggambaran surau sebagai tempat ibadah dan kegiatan masyarakat juga memberikan gambaran tentang kehidupan sosial budaya pada masa itu. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung. Cerpen robohnya surau kami mengandung nilai-nilai moral dan agama yang kuat. Nilai-nilai seperti kesederhanaan, jujur, keikhlasan, serta pentingnya menjaga nilai-nilai agama menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selain itu, cerpen ini juga mengandung nilai kritik sosial terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, aspek psikologis dan emosional. Kondisi psikologis dan emosional tokoh-tokoh dalam cerpen juga menjadi unsur instruksi penting. Perasaan kecewa, putus asa, serta keraguan yang dialami oleh tokoh kakek mencerminkan pengolakan batin yang mungkin juga dirasakan oleh masyarakat pada saat itu.